Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, kasih Allah tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari. Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Dia selalu memelihara setiap kita. Biarlah kita boleh memuji, meninggikan kebaikan Tuhan, kasih setianya bagi setiap kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bersyukur, hanya bersyukur segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Susah, senang, mari kita angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
kita satukan di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah yang berkuasa, berdaulat, dan berotoritas dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, sehingga kami mempunyai hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahkan Engkau memberikan kepada kami, yaitu pengharapan-pengharapan di dalam hidup ini, memberikan kepada kami sukacita yang tak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di dalam ibadah raya ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dan penuh dengan kerendahan hati Tuhan. Kami sungguh memohonkan pengampunan-Mu ya Tuhan, atas kehidupan kami yang tidak sempurna, kehidupan kami yang penuh dengan cacat dan celah. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga datang di dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendapatkan makanan rohani yang sehat. Kami ingin Tuhan mendapatkan pengajaran yang baik, yang benar. Pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yung Tik Yuk yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati, Engkau urapi dan pimpin beliau Tuhan, sehingga boleh menyampaikannya dengan baik untuk jemaat-Mu di tempat ini. Dan dengan kuasa Roh Kudus, kiranya setiap jemaat dijamah oleh Tuhan. Setiap jemaat boleh mengerti akan kebenaran firman yang akan disampaikan. Dan boleh Tuhan merenungkannya di dalam kehidupan kami. Dan bahkan boleh Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Mempunyai kuasa yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Yang mempunyai kuasa untuk memproses kami Tuhan. Untuk mengubah kehidupan kami Tuhan. Dan juga memberikan kepada kami ke dalam jalan-jalan yang benar Tuhan. Kami percaya akan hal itu Tuhan. Bahkan melalui semua itu kami boleh Tuhan bersukacita Tuhan akan semuanya itu. Dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan semua jemaat yang hadir pada saat ini dengan segala pergumulannya dan juga dengan jemaat yang tidak bisa hadir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam segala pergumulannya. Kiranya Tuhan mau menolong, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan bahkan Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang baik Tuhan. Kami terus berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Kiranya Tuhan, setiap kami boleh berfokus kepada Tuhan dan kami boleh melayani dengan satu kesatuan hati. Dan kami ingin belajar Tuhan dari teladan Tuhan Yesus yang melayani dengan penuh ketulusan, dengan penuh pamrih, tidak ada pamrih Tuhan, dan benar-benar Tuhan melayani dengan kasih. Kami ingin ikut akan teladan-Mu itu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami kembalikan Tuhan jam waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Puji hormat hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyerahkan setiap anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak-anak Petra Kids ke dalam tangan Tuhan. Dalam kita boleh sama-sama beribadah dan mereka juga boleh beribadah dalam Petra Kids. Mari kita angkat tangan kita memberkati setiap mereka. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami bersyukur melihat anak-anak-Mu, sekalipun mereka masih kecil-kecil, sekalipun mereka mungkin belum mengerti, tetapi kami yakin dan percaya ada kuasa Roh Tuhan menyertai setiap mereka. Ketika mereka boleh memuji-muji nama Tuhan di dalam kelas-kelas sekolah minggu, kami menyerahkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan yang kiranya boleh bekerja, menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Sekalipun mereka kecil, sekalipun mereka tidak mengerti, kami yakin dan percaya ada iman pertumbuhan yang baik di tengah-tengah mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh ibadah kami. Kami menyerahkan juga untuk ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan nyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Saudara, kasih Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kita. Kasih Tuhan yang sudah menebus dosa setiap kita. Biarlah kita membalas kasih Tuhan itu dengan bersyukur dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kerinduan setiap hati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib,
sudah menebus setiap kita. Dia Allah yang sudah mengasihi kita tanpa batas. Mari kita semua umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita mau bertumbuh, kita mau diproses oleh Tuhan. Biar kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Mari kita memenuhi panggilan Tuhan, menyatakan kebesaran, kemuliaan Tuhan sampai seluruh bangsa bertekuk lutut kepada Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, yuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bergelut, lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, yuk mengenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesaran, sampai setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Mengikut Yesus, mengiring Yesus, diproses oleh Yesus. Biarlah itu boleh menjadi kerinduan buat setiap hati kita. Biarlah firman Tuhan yang sebentar lagi boleh kita dengar, boleh menggelisahkan, boleh menegur, boleh memproses dan membentuk hati kita, diubahkan Tuhan. Semua karena
Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah.
Di dalam keyakinan Roh-Mu melalui puji-pujian yang kami naikkan, sudah mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Maka demikian juga kami pun percaya Roh-Mu segera akan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga akhirnya sekali lagi melalui ibadah pada pagi hari ini, kami boleh semakin mengarahkan hati dan langkah-langkah kami mengikut Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami syukuri dan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, gereja dan pemuridan. Mari kita bersama-sama membuka Injil Markus pasal pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membaca dalam Alkitab saya terjemahan paling baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu Roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, saatnya telah tiba. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalan mereka dan mengikut dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi ia melihat Yakobus dan anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu pergi mengikuti dia. Kita membaca lagi pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Ketika ia lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi pun bangkit lalu mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya berbicara tentang gereja dan pemuridan. Maka sebetulnya secara cepat kita bisa menarik kesimpulan, gereja bukan hanya tempat di mana kita datang bersekutu, ketemu dengan teman-teman karena selama 1 minggu kita sibuk bekerja.
Bukan hanya itu saja. Bahkan gereja juga bukan tempat di mana kita datang rame-rame berkumpul karena kita merasa kerja selama 5-6 hari capek, kok keuntungannya sedikit, datang ke gereja berdoa minta berkat lebih limpah. Bukan cuman itu juga. Tetapi gereja jelas adalah tempat di mana kita ini menjadi murid. Berbicara gereja menjadi tempat kita menjadi murid berarti bicara soal kata murid berarti pasti ada guru dan ada murid. Pasti. Nah saudara, kenapa saya memilih konteks tadi untuk berbicara tentang gereja dan pemuridan? Karena kesannya ini kan cuma baru peristiwa di mana Tuhan memanggil murid-murid, yaitu yang tadinya nelayan-nelayan untuk menjadi murid. Berbicara tentang pemuridan secara sederhana kesannya lebih cocok kalau kita pakai surat-surat Paulus. Tetapi kenapa saya memilih ini? Karena bagi saya dan saya percaya setiap kita setuju. Tidak ada guru yang lebih baik daripada Kristus. Tidak ada teladan yang lebih sempurna daripada teladan Kristus. Dan ketika Kristus memanggil murid-muridnya, dia sebetulnya juga sedang memproses murid-muridnya, bukan? Nah, saya balik kepada ayat-ayat tadi di mana dikatakan ketika Tuhan Yesus dibaptis. Terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang terkasih, yang paling dikasihi dan aku berkenan kepadanya. Dan kalau kita baca konteks selanjutnya kan kita tahu bahwa anaknya yang terkasih, yang paling dikasih oleh Bapa, yang kepadanya dia berkenan, dialah Tuhan kita yang kemudian menjadi guru untuk menjadi memproses murid-murid yang akhirnya nanti kita kenal dengan 12 rasul. Tetapi dalam konteks tema kita hari ini, ketika Bapak berkata inilah anakku yang paling kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Karena Kristus sudah terlebih dahulu menjadi murid yang baik. Seorang guru tidak berhak menjadi guru sebelum dia melewati proses terlebih dahulu menjadi seorang murid. Ketika ia menjadi murid, bukan menjadi murid yang baik, nah sulit. Atau paling tidak konsekuensi logisnya kalau jadi guru yang kurang baik juga. Tetapi ketika dia sudah menjadi murid yang baik, konsekuensinya lebih mudah dimengerti, dia juga akan menjadi seorang guru yang baik. Ketika Allah Bapa dari surga berkata, inilah anakku yang paling kukasihinya, kepadanya aku berkenan mengatakan, inilah muridku yang terbaik. Sehingga dia boleh menjadi guru yang kuutus. Konteksnya harus dipahami seperti itu. Oleh karena itu mari kita bandingkan dengan perjanjian lama. Yesaya pasal 50, saya akan baca mulai ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6, saya baca demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku memberi semangat kepada orang yang letih lesu pagi demi pagi, yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Ayat ini jelas berbicara tentang hamba Allah yang setia. Kristus yang akhirnya berkorban di atas kayu salib. Pada ayat ini dikatakan Tuhan Allah telah memberi kepada kuku di sini sebetulnya menunjuk yang nanti inkarnasi menjadi yang kita kenal dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa sudah memberikan kepada Kristus lidah seorang murid.
Tetapi kemudian uniknya dikatakan di sini apa? Supaya dengan perkataan aku memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Loh, murid mestinya buka telinga untuk mendengar. Tetapi kenapa di sini dikatakan lidah seorang murid? Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya kan memang dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Maka berbicara tentang gereja, tempat di mana orang-orang percaya dimuridkan, maka sebetulnya gereja harus terlebih dahulu memahami perintah Tuhan, firman Tuhan dengan benar. Pengajar-pengajar yang mendapatkan otoritas dipercaya oleh jemaat untuk mengajar, dia terlebih dahulu adalah seorang murid Tuhan yang baik. Yang memasang telinganya peka terhadap firman Tuhan yang didengarnya. Lalu di dalam ketaatan menyampaikan firman yang didengar dari Bapa. Seperti seorang murid yang taat. Apa yang aku dengar itulah yang aku sampaikan. Kalau kita mau jujur banyak pendeta. Ya Tuhan dengar ngomongnya sama saya gini. Tapi tidak memuaskan jemaat saya. Tidak mendatangkan keuntungan bagi saya. Aku lebih senang nyampaikan yang aku rasa lebih cocok untuk jemaatku. Yang membuat aku tersanjung-sanjung. Yang membuat aku dapat keuntungan. Lidah seorang murid adalah yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam kesetiaan berdasarkan apa yang diberikan oleh Tuhan. Aku membuka telingaku demi pagi demi pagi. Dia Allah mempertajam telingaku dan aku taat. Taat bukan hanya menyampaikan apa yang didengar. Bahkan taat menjalani apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dan Kristus di dalam pemahaman seperti inilah. Maka pada waktu ia dibaptis. Bapak di surga berkata, dialah yang paling ku kasihi. Yang kepadanya aku berkenan. Dia anakku. Tetapi sebagai murid, dia mempunyai telinga seorang murid. Sebagai seorang murid, dia setia menyampaikan firman yang kutaruh di dalam bibir mulutnya. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Di dalam ketaatan dia menjalankan semuanya yang Tuhan perintahkan. Itu sebabnya kalau kita bandingkan di dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, khususnya dalam Injil Yohanes, berulang kali Tuhan Yesus berkata, aku bukan mengatakan apa yang daripadaku. Tetapi apa yang ku dengar dari Bapa, itu sajalah yang aku sampaikan. Jadi berbicara tentang gereja dan pemuritan dari perikop yang kita baca tadi, kita sebetulnya terlebih sudah sejak awal diberikan ide dan pengajaran. Kristus adalah seorang murid yang baik. Murid yang taat menjalani. Bahkan memberikan punggungnya. Tidak menghindar ketika diludahi. Memberikan punggungnya untuk dilukai dan seterusnya. Dan dialah yang kemudian dikatakan di dalam ayat tadi ketika dia setelah dibaptis, ada satu kata yang indah yang berbeda antara terjemahan lama dengan yang baru yang sebetulnya saling melengkapi. Saya baca lagi ayat yang ke-12 pasal 1. Markus pasal 1 ayat 12. Segera sesudah itu roh mendesak. Kalau dalam Markus pasal 1 ayat 12 di dalam perjanjian lama, roh memimpin. Saya cek bahasa aslinya, memang bahasa asli itu boleh diterjemahkan menjadi memimpin, boleh juga diterjemahkan menjadi mendesak. Jadi artinya begini, kalau cuman roh memimpin, itu ada semacam kesan, ya kamu dipimpin terserah kamu mau nurut atau enggak. Tetapi kalau diterjemahkan menjadi mendesak seolah-olah kecuali ada otoritas memimpin, bahkan memberikan satu tekanan seolah-olah sebaiknya kamu mentaati. Didesak.
dipimpin sekaligus diberikan kemauan walaupun sedikit terpaksa dalam tanda kutip untuk mentaati. Di sini sekali lagi membuktikan sebagai seorang murid. Yesus mentaati mendengar apa yang dikatakan Bapa lewat rohnya. Pergi ke padang gurun. Emang Tuhan Yesus tidak tahu di padang gurun tidak ada roti? Emang dia tidak tahu di padang gurun itu akan menghadapi panas terik? Dan itu bukan cuma 1-2 jam. 40 hari. Tetapi karena roh memimpin. Sekaligus mendesak sebagai seorang murid yang baik. Dia mentaati. Di dalam konteks seperti inilah. Kemudian Tuhan Yesus ketika bertemu dengan beberapa muridnya yang pertama mengatakan, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Yang dipanggil siapa? Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes. Dan yang kelima adalah Lewi, si pemungut cukai. Mari ikutlah aku. Pada waktu kemudian sekarang Yesus mulai melakukan pemuridan yang pertama. Yang dia pilih sebagai murid-muridnya itu adalah yang menerima anugerah. Bukan yang cukup qualified untuk dijadikan muridnya. Jangan lupa. Kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal 5 tentang Petrus. Lahir sebagai anak nelayan. Sekian puluh tahun menjadi nelayan. Semalam suntuk tidak dapat ikan 1 ekor pun. Cukup qualified enggak? Enggak. Jadi nelayan aja enggak bisa. Padahal itu sudah seumur-umur jadi profesinya. Apalagi tiba-tiba sekarang alih profesi menjadi murid Tuhan. Tapi Petrus dan kawan-kawannya dipanggil karena apa? Itu anugerah. Kalau hal ini belum jelas, lebih jelas lagi ketika memanggil Lewi. Siapa Lewi? Orang berdosa. Sedang duduk melakukan dosanya kalau untuk konteks waktu itu. Sedang hitung duit. Tetun, captun, gecaptun, cepek, ceceng gitu kan kira-kira kan. Itu uang haram yang dihitung. Itu menurut konteks waktu itu loh ya. Dalam kondisi sedang berdosa. Ikutlah aku. Itulah yang saya katakan. Menjadi murid Kristus. Itu bukan soal qualified. Bukan soal cukup syarat. Tetapi karena anugerah. Tidak ada orang lain yang lebih pintar daripada mereka. Kalau kita pikir tadi kan dikatakan langit terkoyak. Maka Tuhan dibaptis kepadanya aku berkenan. Lakukanlah pemuridan. Sampaikan satu berita yang luar biasa. Yang dinanti-nanti ratusan tahun lamanya. Kerajaan Allah sudah dekat. Untuk berita yang sepenting itu. Diperlukan orang-orang yang cukup qualified dong seharusnya. Tetapi justru disinilah anugerah. Pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan siapa yang menjadi murid. Tetapi siapa yang menjadi guru. Dan kita semua adalah murid yang tidak qualified. Kita semua adalah murid yang sebetulnya hanya mendapatkan panggilan anugerah. Gereja yang sehat adalah gereja yang isinya bukan malaikat-malaikat semua. Boleh isinya adalah orang-orang yang semua dengan cacat dan kelemahannya masing-masing. Tetapi semuanya adalah yang mendapatkan panggilan anugerah. Silahkan kita ini masih jelek banget. Tetapi
panggilan anugerah yang dikerjakan oleh Roh Allah itu sudah ada di dalam hati kita, itu tidak menjadi soal. Tapi jangan berhenti sampai di sana sih. Karena kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan menjadikan, akan kujadikan engkau. Berarti di sini yang aktif siapa? Tuhan. Tetapi murid-murid pasif. Tetapi dalam kepasifan ada satu sikap berserah. Disinilah yang dimaksud dengan proses. Kujadikan. Jadi sebetulnya saudara kalau bicara soal kita ini adalah murid-murid Kristus. Atau kita ini orang Kristen pakai bahasa yang lebih sederhana. Kalau mau jujur kadang-kadang sulit membedakan. Mana Kristen asli sama Kristen palsu. Lahiriahnya boleh tetap semuanya sama. Contoh yang paling gampang, ya saya pakai contoh zaman dulu dikit ya, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu atau bahkan 15 tahun yang lalu. Waktu itu yang lagi populer, handphone yang paling populer waktu itu BlackBerry. Kalau bicara soal barang palsu, Cungkuk memang ahlinya. Gitu ya. Saya waktu zaman-zaman itu sering pergi ke Tiongkok, salah seorang teman saya bilang, tolong beliin BlackBerry di Cungkuk. Palsu loh, saya ngerti. Apa bedanya BlackBerry palsu dengan BlackBerry asli pada zaman itu? Semua fitur-fiturnya sama, bikin untuk SMS bisa beda satu, tidak bisa untuk BBM. Kenapa? Rimnya tidak tercatat. Iya kan? Kalau untuk BBM kan harus pakai rim waktu itu. Tapi kalau sekarang HP asli sama palsu mungkin bisa semua fiturnya berfungsi karena apa? Tidak pakai rim. Nah orang Kristen asli itu rimnya tercatat di surga. Dapat panggilan anugerah. Lahiriahnya persis sama. Kita tidak boleh saling menghakimi. Yang pegang rim kita masing-masing adalah Tuhan. Gereja yang sehat. Di mana proses pemuritan sedang terjadi. Orang-orang yang berkumpul adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan anugerah. Dan dia rela menyalahkan diri untuk diproses. Mempunyai satu sikap seperti seorang murid. Seperti yang diteladankan oleh Kristus. Punya telinga seorang murid. Pagi demi pagi. Ditajamkan telinganya untuk mendengar firman. Saat demi saat. Bibir mulutnya, lidahnya. Mencerminkan lidah seorang murid. Melalui proses seperti itulah. Murid-murid dijadikan. Maka ciri yang kedua daripada seorang murid sejati. Kecuali ada panggilan anugerah. Adalah adanya transformasi diri. Perubahan diri. Dijadikan. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus terus menerus semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga semakin hari semakin Tuhan di surga boleh seperti berkata kepada Tuhan Yesus. Kepadanya aku berkenan. Itu murid dijadikan. Dan yang terakhir baru dikatakan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Di sini ada satu setelah mengalami transformasi diri, kemudian dia mulai juga bertransformasi lingkungannya, yaitu dalam hal ini orang-orang lain. Pakai bahasa yang paling gampang, multiplikasi. Dan itu sangat jelas sekali kelihatan pada waktu Lewi yang paling merasakan anugerah Tuhan begitu luar biasa atas dirinya. Ketika Lewi dipanggil, mari ikut aku, padahal dia lagi ngitung duit kan. Dia ini terkaget-kaget. Hah? Aku dipanggil? Kenapa Lewi? Petrus dan kawan-kawannya ketika dipanggil langsung ikut. Saya percaya karena mereka memang sudah beberapa kali juga mendengar pengajaran Tuhan Yesus.
Lewi ketika juga ngintip-ngintip atau ikut dengar-dengar, hati terharu. Tetapi dia mengatakan apa? Bocai, aku ini sudah pada satu titik tidak bisa balik arah. Aku sudah salah langkah. Orang seperti aku tidak mungkin. Mau bertobat pun tidak bisa. Sebab apa? Aturan zaman dulu. Orang bertobat harus membawa kambing, domba, atau kalau miskin burung, tekukur atau merpati. Untuk dibawa kepada imam dan dipotong, dicurahkan darahnya, baru imam mengatakan dosamu diampuni. Tetapi maaf, pemungut cukai, pencuri, dan perempuan tunasusila. Secara teori dosanya bisa diampuni, secara praktis dosa tidak bisa diampuni. Sebab apa? Maaf pakai kalimat yang paling kasar. Upah persundalan tidak bisa dipakai untuk membeli korban untuk mengampuni dosa. Kalau saya seorang perampok, lalu saya memberi korban dari hasil rampokan saya, membeli lembu dipersembahkan untuk minta pengampunan dosa, Tuhan yang adil dan suci tidak bisa ditipu. Ya dong. Nah dalam pengertian ini secara walaupun katakanlah Lewi nyesal kok aku sudah mengambil langkah menjadi seorang pemungut cukai. Tidak bisa balik. Sebab tidak ada seorang yang pun yang berani mengatakan dosamu diampuni. Di dalam kondisi seperti ini tanpa harapan dapat panggilan ikut aku bahkan jadi murid. Wow, anugerah ini dirasakan oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh Yakobus dan Andreas. Tetapi Lewi merasakan anugerah itu berlipat-lipat kali lebih besar. Maka itu sebabnya dikatakan malam harinya Lewi mengajak teman-temannya. Seolah-olah mau mengatakan aku ini orang yang harus bersukacita karena anugerah panggilan yang luar biasa sudah limpah padaku. Syukur-syukur ada di antara kamu yang sama seperti aku nasibnya. Mendapatkan anugerah yang sama. Ini indikasi multiplikasi yang paling dini di dalam sistem pemuridan yang sehat. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menolak. Bahkan ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat mulai sinis, dia berkata enggak. Justru orang-orang seperti inilah yang lebih cocok mengikut aku. Sebab apa? Aku datang bukan untuk orang yang benar. Aku datang bukan untuk orang yang sehat. Aku datang untuk orang yang tidak berdosa. Aku datang untuk orang yang berdosa. Dan aku datang kalau ibarat tabib untuk orang yang sakit. Itulah anugerah. Itulah transformasi diri. Transformasi diri berarti adalah semacam proses kesembuhan dari penyakit. Satu perjalanan daripada kehidupan yang gelap menuju kepada satu kehidupan yang terang. Itu transformasi diri. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Multiplikasi. Cepat atau lambat. Di dalam satu keyakinan. Selama gereja ini menyampaikan firman yang benar di dalam kesetiaannya. Selama di gereja ini menyampaikan firman kebenaran yang benar, lalu kita semua mentaati dan menjalankannya, multiplikasi akan terjadi. Kalau tidak terjadi, langkah mundur satu langkah. Kita sendiri sudah transformasi diri belum. Ya kan? Kalau kita sendiri belum, bagaimana kita bisa multiplikasi? Aku akan menjadikan engkau. Ku jadikan engkau. Jadi sebelum proses itu terjadi, ku jadikan. Tidak mungkin dia menjadi penjala manusia, bukan? Kristus memberikan teladan. Semuanya itu. Terus menerus. Jadi pada waktu dikatakan mari ikut. Kalau saya mau simpulkan. Satu tindakan pengambilan keputusan. Untuk memulai sesuatu yang baru. Karena apa? Mendapat panggilan anugerah. Itu dari sisi manusia kita. Ya kan? Ikut. Oke ikut artinya apa? Ngambil keputusan.
Lalu apa yang terjadi? Kalau kita bandingkan ketika Tuhan Yesus berkata kembali di dalam Injil Matius, kalau saya bandingkan Matius pasal 16. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Memikul kayu salib dan mengikut aku. Maka ketika dikatakan barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Maka pada waktu seseorang menerima panggilan anugerah, lalu mengambil keputusan mengikut Yesus, maka di sana mereka harus mulai berani menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Mulai memahami semua yang kita alami, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lihat, dan semua yang kita tuju dengan konsep dan nilai yang baru. Dulu aku cuman penjala ikan. Kalau kelebihan pun malah jadi bingung. Nggak cepat-cepat dijual kalau nggak laku. Nggak ada freezer loh. Akhirnya cuma jadi ikan asin. Dijual lebih murah. Jadi sebetulnya dalam pengertian ini oke, ya kan? Dulu aku cuma yang seperti ini, kebanyakan hasil pun akhirnya malah bingung ini. Di dalam sistem perdagangan yang tidak baik. Ya saya bukan bicara soal ekonomi ya, tetapi kadang-kadang saya bingung. Ketika ada produk-produk tertentu overproduksi. Kalau itu makanan, apa yang biasa dilakukan supaya harganya bertahan di yang diharapkan? Dibagi-bagi? Bukan, dibuang. Ini dunia yang berdosa. Produk susu kelebihan. Banyak orang kelaparan dalam kondisi stunting, kurang gizi. Produk susu yang kelebihan dibuang di kal. Ngeri. Itu konsep dunia. Barang siapa mendapatkan panggilan anugerah, punya konsep nilai yang baru. Itu artinya menyangkal diri. Memikul kayu salib. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar mencari kenyamanan. Mengikut Yesus bukan sekedar mencapai tujuan yang kuharap-harapkan, bukan. Mengikut Yesus lebih berbicara soal ketaatan. Beri aku telinga seorang murid, pertajam telingaku, itu kata Tuhan di dalam Yesaya. Berikan kepadaku lidah seorang murid. Di dalam ketaatan aku memberikan punggungku dicambuk. Bahkan diludahin pun aku tidak menghindar. Sesak kalau ngomong dicambuk, punggungnya tidak bisa menghindar karena diikat. Ya kan? Tapi kalau diludahin mukanya kan dari muka. Masa tidak bisa menoleh? Bisa. Tetapi apa yang Bapa katakan, dia terima sepenuhnya. Itu seorang murid. Pikul salib. Sederhananya bukan hanya sekedar mencari yang nyaman. Dan mengikut aku. Artinya apa? Bersandar pada Tuhan. Karena ini bukan proses yang gampang. Jadi sesuai kekasih dan Tuhan Yesus Kristus sudah jelas bukan. Gereja adalah tempat di mana setiap orang yang asli, murid-murid Tuhan adalah yang menerima panggilan anugerah. Yang kemudian oleh pertolongan Roh Kudus diberanikan terjadi terus-menerus transformasi diri. Untuk kemudian multiplikasi. Menjadikan mencari bukan lagi ikan, tetapi mencari jiwa-jiwa manusia. Biarlah setiap kita boleh introspeksi Tuhan. Jikalau selama ini saya sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Jikalau saya boleh menerima panggilan anugerah itu, panggillah aku saat ini. Mulai hari ini aku mau menyerahkan diri menjadi muridmu. Beri telinga seorang murid. Beri lidah seorang murid. Transformasi diriku. Sehingga aku sebagai seorang murid
boleh menjadi sebagai menjadi guru yang baik untuk mulai mengajar dan membuat orang lain juga menjadi murid-murid Kristus. Mulai dari diri saya. Mulai dari setiap hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan firman di mimbar ini. Sampai satu persatu setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mempunyai guru yang agung. Yang memberikan teladan yang sempurna. Karena terlebih dahulu sudah menjadi murid yang agung. Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, ini kami semua ada di sini. Secara khusus hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Jikalau hadir di tempat ini. Orang-orangnya sudah sekian lama secara lahiriah. Seperti orang Kristen. Bahkan sudah ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Namun sesungguhnya belum mendapatkan panggilan anugerah. Berikanlah panggilan anugerah itu kepadanya. Sehingga dia boleh sungguh-sungguh merasakan betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan berdasarkan kesadaran itu, sekali lagi ia menyerahkan diri, melayani dengan lebih baik, diproses dengan lebih baik. Untuk bahkan kemudian suatu saat boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan yang melakukan yang terbaik untuk setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan segenap umat percaya sepanjang zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan pada akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Di dalam rasa syukur kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang mengucap syukur. Anugerah-Mu yang besar sudah Engkau limpahkan dalam diri kami. Bukan karena kelayakan kami. Tetapi hanya semata-mata anugerah-Mu. Bahkan di dalam kebutuhan kami sehari-hari ya Tuhan, Engkau mencukupkannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyisihkan sebagian, kami kumpulkan menjadi persembahan, sebuah ekspresi rasa syukur kami yang sangat mendalam atas semua yang sudah terlebih dahulu Kau perbuat untuk kami. Terimalah ya Tuhan apa yang akan kami persembahkan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yaitu Yesus.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu, membawa bangsa kami ke dalam tangan. Karena pada hari ini ya Tuhan, bahkan ketika kami sedang beribadah di tempat ini, pada waktu yang sama terjadi pelantikan presiden yang baru. Tuhan, mungkin sebagian daripada kami bukan memilih beliau menjadi presiden kami. Tetapi kehendak-Mu lebih tinggi daripada kehendak kami. Rencanamu lebih indah daripada rencana kami. Jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan kami. Maka sebagai anak-anak-Mu yang taat pada kehendak-Mu, hari ini kami berdoa untuk bangsa kami dengan pemerintahan yang baru yang akan mulai dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami kadang-kadang tidak mengerti ke depan apa yang hendak Engkau kerjakan, tetapi kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Tuhan, pada khususnya hari ini kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami percaya Engkau akan menghantar bangsa ini ketika seluruh bangsa diliputi dengan hati yang takut akan Engkau. Ketika seluruh bangsa mau melakukan apa yang secara common sense, secara etika dan moral, bahkan kebenaran firman itu adalah baik adanya, maka Engkau akan memberkati bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati gereja ini. Biarlah gereja ini satu persatu jemaatnya terlebih dahulu boleh menjadi seorang murid yang baik. Dengan demikian ya Tuhan, gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, oleh karena itu, berikanlah kepada kami terus-menerus ya Tuhan, kemampuan oleh karena pertolongan Roh-Mu, melaksanakan apa yang kami dengar. Di dalam ketaatan kami menjalankan perintah-Mu. Dan ketika kami merasa enggan, sama seperti Roh-Mu bekerja di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mendesak dan memimpin. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, langkah-langkah. Sekalipun seolah-olah seperti dipimpin ke padang gurun. Bahkan langkah-langkah sekalipun seperti dipimpin mendaki bukit Golgota sambil memikul kayu salib. Jikalau itu kehendak-Mu, jikalau itu perintah-Mu atas kami semua, tolong kami Tuhan untuk mentaatinya. Karena kami percaya sepenuhnya diri kami yang sudah Kau panggil menjadi murid-Mu. Apalagi untuk menjadi murid kami menerima panggilan anugerah dari orang berdosa ditebus dengan darah yang sangat mahal. Karena kami memang seharusnya ya kami semua ya Tuhan, terus menerus melalui firman, melalui apa yang kami baca, kami merubah konsep nilai kami seturut dengan apa yang menjadi konsep nilai yang sesungguhnya. Dari fokus kepada yang sementara, lebih berfokus kepada yang bersifat kekal. Dari fokus untuk kepentingan diri, lebih kebagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hal-hal yang bisa menghambat fokus kami untuk lebih memandang Engkau. Entah itu sakit penyakit, kekurangan, kelemahan, pergumulan, apapun itu ya Tuhan. Jikalau boleh hamba-Mu berdoa, ambil semuanya itu. Supaya kami boleh lebih melangkah mengikut Engkau. Itu sebabnya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan pandanglah wajah kemuliaan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh, silahkan duduk, doa teduh.